Halo semuanya, apa kabar? Berjumpa lagi di channel Roy Dedi Tobing pada segmen Cemana, Acemana Caranya. Pada segmen ini akan diberikan contoh implementasi pemrograman dengan konteks sebuah studi kasus. Nantinya Anda bisa mengikuti langkah per langkah dalam memberikan solusi terhadap permasalahan yang diberikan, sehingga Anda bisa memahami lebih mendalam tentang bagaimana sebuah solusi berbasis pemrograman dapat dihasilkan. Jika terdapat pertanyaan seputar materi yang saya sampaikan, Anda bisa memberikan komentar pada bagian bawah video YouTube ini. Selain itu, Anda juga bisa bergabung di server Discord Roy Dedi Tobing yang linknya terdapat pada deskripsi video ini. Jangan lupa untuk mensubscribe channel ini sebagai bentuk dukungan Anda kepada kami, sehingga kami dapat menghasilkan video-video lainnya di masa depan. Jangan lupa juga untuk menyebarluaskan video-video ataupun channel ini pada berbagai media sosial yang Anda miliki, karena pada prinsipnya, sharing is caring. Video ini merupakan bagian pertama dari sesi Cemana dengan judul implementasi JavaFX untuk pengembangan sebuah aplikasi. Pada seri ini akan ditunjukkan langkah per langkah pembuatan aplikasi sederhana yang menggunakan FXML serta memanfaatkan IDE Scene Builder dalam prosesnya. Nah, aplikasi JavaFX seperti apa yang akan kita buat pada seri Cemana kali ini? Aplikasi JavaFX yang dibuat ini adalah hasil pengerjaan soal UTS mata kuliah PBO, semester 4 program studi D4 Teknologi Rekayasa Perangkat Lunak, Institut Teknologi Dell tempat saya mengajar saat ini. Pada soal diminta membuat aplikasi konversi data, yaitu konversi nilai dan mata uang, lalu programnya digambarkan sebagai berikut ini. Terdapat layar login, pengguna harus mengisi username dan password agar dapat masuk ke halaman dashboard. Pada layar ini terdapat pengecekan form sebelum pengecekan data autentikasi. Jika berhasil login, maka pengguna dapat mengakses layar dashboard. Pada layar ini terdapat menu yang dapat dipilih oleh pengguna. Pengguna dapat mengaktifkan layar konversi nilai. Pada layar ini, pengguna dapat mengubah nilai berupa angka menjadi nilai berupa grade A hingga E. Selain itu, pengguna juga dapat mengakses layar hitung IP. Pada layar ini, pengguna dapat mengisi nilai beberapa mata kuliah. Program ini dapat melakukan perhitungan IP dan menyampaikan hasilnya kepada pengguna. Lalu, pengguna juga dapat mengakses layar konversi mata uang. Di layar ini, pengguna dapat dibantu untuk perhitungan kurs. Pada layar tersebut juga terdapat tombol untuk mengaktifkan layar grafik mata uang. Nah, semua layar tersebut akan ditampilkan di bagian tengah layar dashboard. Beberapa fitur yang juga catatan terkait aplikasi tersebut adalah bahwa aplikasi harus memiliki menu, mengimplementasi sebuah abstrak kelas, membuat semua subkelasnya, dan kemudian fitur lain seperti halaman biodata. Pada video-video berikutnya akan ditampilkan soal yang berisi detail masing-masing layar atau fitur yang diminta. Oke, sekarang kita lanjut ke detail kode program bagian yang pertama. Pertama-tama kita membuat sebuah project baru yang merupakan project JavaFX. Di sini kita memilih JavaFX FXML application dan kemudian menekan tombol next. Setelah itu kita set project location, kita beri nama UTS PBO 2021. Untuk application class-nya, kita beri nama UTS PBO 2021 App. Nah, setelah itu kita mengklik tombol Finish. Oke, jadi setelah project-nya dibuat, maka di sini kita bisa melihat terdapat sebuah kelas dengan nama UTS PBO 2021 App yang mengextend kelas application. Nah, Anda sudah tahu bahwa untuk setiap JavaFX application harus terdapat sebuah kelas yang mengextend superclass application tersebut. Nah, kemudian di sini Anda bisa melihat method start yang sudah di-override. Nah, implementasi method start di sini mungkin berbeda dengan implementasi JavaFX application yang sebelumnya Anda buat tanpa menggunakan FXML. Nah, di sini terdapat penggunaan kelas FXML loader yang nanti kita akan menggunakan metode load yang dimiliki oleh kelas tersebut yang bertujuan untuk meload isi dari file FXML yang menggambarkan struktur dari tampilan aplikasi JavaFX tersebut.
Dengan melihat ini, Anda bisa memahami bahwa terdapat file dengan ekstensi fxml yang di dalamnya nanti terdapat struktur yang menggunakan XML, di mana terdapat definisi dari layout dan komponen-komponen yang dimiliki oleh tampilan dari aplikasi JavaFX tersebut. Nah, sementara kita biarkan seperti ini dulu. Jika melihat pada Project Explorer, di sini ada terdapat dua buah file. Yang pertama dengan nama fxml.document.fxml, kemudian ada file fxml.document.controller.java. Kedua file tersebut merupakan hasil dari pembuatan project yang tadi kita ikuti langkah-langkahnya. Nah, untuk saat ini kedua file tersebut kita hapus karena kita tidak akan menggunakannya. Kita nanti akan membuat file fxml dan file controller yang baru sesuai dengan yang diminta pada petunjuk soal. Kemudian untuk membuat struktur aplikasi ini menjadi lebih jelas, saya akan menambahkan beberapa package baru. Package pertama kita beri nama class. Package ini nantinya akan berisi semua kelas-kelas Java, misalnya abstract class, atau subclass yang diminta sesuai dengan petunjuk dari soal praktikum ini. Kemudian kita menambahkan Java Package View. Package ini nanti berisi semua file fxml yang merupakan tampilan dari aplikasi JavaFX yang kita buat saat ini. Setelah itu kita menambahkan package controller. Package ini berisi semua file-file Java yang berperan sebagai controller terhadap file fxml yang nanti akan kita buat. Dan yang terakhir kita membuat package dengan nama res. Pada package ini kita nanti akan memasukkan semua resources yang dibutuhkan untuk pembuatan aplikasi ini. Oke, jadi ini sementara untuk kode program yang kita buat pada bagian pertama ini. Pada bagian berikutnya kita akan membuat halaman login untuk aplikasi ini sesuai petunjuk praktikum yang tadi sudah saya jelaskan. Demikian materi video kali ini, semoga bermanfaat bagi Anda. Terima kasih untuk waktu yang sudah diberikan untuk menonton video ini. Saya berharap Anda semakin mantap dalam belajar pemrograman. Kuncinya latihan, latihan, dan latihan. Sampai jumpa pada video berikutnya. Horas, horas, horas.